Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita sehat walafiat ya. Alhamdulillah, tentu kita hampir di penghujung Ramadan 1442 Hijriah. Masih setia PAL TV memang punya kita ngerewangi pemirsa di anten-anten nunggu buko. Untuk edisi hari ini pemirsa tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 11 Mei 2021. Gimana kabarnya sore hari ini? Mungkin sekarang lagi terbaring di depan layar kaca sambil nonton anten-anten nunggu buko, capek nian olehnya sehari kita beraktivitas ataupun juga tadi sempat banyak ketemu sama titik-titik macet di kota Palembang. Jadi dimaklumi baik kalau menjelang Idul Fitri ini pasti semua kebutuhan yang nak kita penuhi ini di luar rumah, tentunya sambil nyari bukuan. Nah tentunya kalau sudah di rumah nonton PAL TV memang punya kita. Siap-siap juga kaget kita bakal terima telepon di 380022, sekali lagi 380022 untuk pemirsa PAL TV yang nak nanyo ataupun juga kaget melo kuis. Wah ini kuis kurma ya. Tentunya dua pemenang yang bakal kita siap ke, yaitu masing-masing mendapat 10 kg program dari Beras Raja. Karena acara anten-anten nunggu buku kita ini pemirsa yang setia didukung oleh Beras PT Blitang Panen Raja atau Beras Raja dan juga toko Karpet 129. Dan untuk sore hari ini narasumber kita ini luar biasa sekali dengan tema Spirit Ramadan sebagai bekal keistiqomahan, yaitu ada Ustadz kita Haji Ahmad Iskandar Zulkarnain LCMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore hari ini caknya kita ini agak-agak kering, dehidrasi karena kita sedang berpuasa. Betul. Benar, karena hawa agak berjarak nih Pak Ustadz. Betul. Karena hawa di puasa ini wangi. Iya, selain juga kita memang jaga social distancing. Betul. Mudah-mudahan imannya sehat, imunnya sehat galo-galo. Amin ya rabbal alamin. Cak mana puasa Pak Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Menjelang Idul Fitri ini cak mana ini Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, baca ibadah, malam juga baca Qiyamul Lail, meskipun tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin semarak, ini hari sedikit ada kendala. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah masyarakat Palembang bisa jalan di Ramadan dengan baik. Meskipun jamaahnya makin maju tiap malam, jadi betul. Maju shopnya berkurang. Ya lebih banyak lagi ngurusi gelok ini. Ya sekarang wong sibuk bayar zakat mall. Betul. Zakat mall ya, bukan zakat mal. Baik, ini Pak Ustadz untuk tema kita hari ini Spirit Ramadan sebagai bekal keistiqomahan. Silakan. Terima kasih Cik Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV dimanapun berada, hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita galo-galo selalu berada dalam pandangan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini bersyukur kita kepada Allah masih diizinkan untuk berbuat baik, duduk bersama keluarga yang baik, di bulan yang baik, melakukan hal-hal baik, sembari menyaksikan layar kaca PAL TV yang insya Allah menyajikan program-program yang baik. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keberkahan ini selalu dilimpahkan kepada kita. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pemirsa PAL TV dimanapun berada, hari ini tidak terasa kita sudah menjelang detik-detik akhir dari bulan Ramadan. Tentu kita mungkin merasa belum terlalu maksimal penghambaan dan ibadah kita di 29 hari yang lalu, akan tetapi tanpa terasa tiba-tiba fujaah. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur masih diberikan detak jantung, masih diberikan kehidupan sehingga bisa merasakan detik-detik akhir dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan, semangat ibadah kita pun tak ikut berakhir.
Oleh karena itu tema kita pada kesempatan anten-anten buku penunggu buku ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan hal tersebut, spirit Ramadan sebagai bekal keistiqomahan. Jadi kalau masuk bulan puasa, biasanya semangat ibadah kita ini sangat-sangat tinggi. Betul. Terbukti di malam pertama Ramadan jamaah panjang sekali. Meskipun pandemik dan sebagainya, tetap semangat untuk ibadah qiyamul lail tidak menghalangi keinginan untuk datang beribadah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata himmah itu sedikit berkurang. Dan sampai ke penghujung tinggal hamba-hamba yang diberikan keistiqomahan oleh Allah yang bisa mempertahankan semangat tersebut. Tugas kita adalah bagaimana agar semangat yang Allah berikan selama Ramadan ini bisa kita pertahankan terus sampai setelah Ramadan dan sampai seterusnya. Sehingga betul-betul spirit Ramadan yang dipenuhi dengan nuansa-nuansa penghambaan kepada Allah secara total, berjamaah, terus bisa kita pertahankan di luar Ramadan. Ulama-ulama kita dulu memberikan gambaran, man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad fat. Siapa yang menyembah karena bulan Ramadan, ya, yang disembah bulan Ramadannya, maka sesungguhnya Ramadan akan berakhir, akan berlalu ya. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Ramadan, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Ramadan, maka dia pun pasti akan terus menyembah Allah, tak peduli bulannya kapan, karena Allah pula lah yang menciptakan Syawal, Allah juga yang menciptakan Rabiul Awal dan seterusnya. Jadi hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, semangat Ramadan yang sebagaimana diungkapkan dengan falyatanafasil mutanafisun dalam surat Al-Mutaffifin, berlomba-lomba mengisi detik demi detik kita dengan kebaikan. Ini perlu kita pertahankan sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam qudwah contoh terbaik bagi kita. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nasil khair." Manusia yang paling bersegera menuju kebaikan. Wa kana ajwaduha fi Ramadan. Dan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi ketika masuk bulan Ramadan. Dikali lipatkan kebaikannya, kesolehannya ditingkatkan. Bahkan menjelang akhir Ramadan di 10 hari terakhir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf, berfokus mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana bagi hamba-hamba yang diizinkan wukuf di Padang Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah, mereka fokus meninggalkan semua pekerjaan dan kegiatan. Hari itu hanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita saat ini mungkin terhalang dari wukuf tersebut. Tahun lalu terhalang karena izin pandemik, izin haji tidak keluar. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan yang mulia ini untuk taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari i'tikaf. Hari-hari 10 terakhir dari bulan Ramadan, di mana kata Ummul Mukminin Rasul, karakternya adalah ayqadha ahlah. Dia ingatkan saudaranya, dia ajak anaknya, istrinya, wasyadda mizarah, difokuskan badannya, dikuatkan lagi untuk menyembah Allah, lebih fokus, lebih giat di hari-hari akhir dari bulan Ramadan. Semangat inilah yang perlu kita bawa sampai keluar Ramadan, sehingga apa-apa perbuatan baik dalam Ramadan tidak putus dengan selesainya Ramadan, malah kita pertahankan sampai bulan-bulan selanjutnya. Yang tadinya kita jaga sholat, maka di luar Ramadan pun harus kita jaga sholat tersebut. Ketika di Ramadan kita konsisten, istiqamah, membaca Al-Quran, maka pertahankan kebiasaan baik tersebut. Kita biasa berbagi melalui syiar buka Ramadan, dengan sahur kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Di luar Ramadan pun tetap kita jaga keistiqomahan tersebut. Karena istiqamah di dalam Islam adalah hadiah terbesar. Bahkan ulama mengatakan satu amal istiqamah sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keistimewaannya al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu keistimewaan lebih hebat, lebih dahsyat dari ribuan kekaromahan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pesan untuk kita di akhir Ramadan, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah, agungkanlah Allah
Tentu mengagungkan ini Cik Didi bukan cuma sekedar mulut kita berkata Allahu Akbar, tapi lebih dari itu mengagungkan Allah di dalam diri kita dengan konsisten meniti jalan-jalan yang diperintahkan Allah, berpegang kepada ajaran Allah, hanya takut dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga bagi pegawai dia tidak akan curang dalam bekerjanya, bagi pejabat dia tidak akan menghindari mengkhianati amanah, karena dalam mindset kehidupan dia ada Allahu Akbar, syiar. Begitupun bagi masyarakat, dia tidak akan berkhianat kepada Allahnya. Bagi pedagang, pegawai, mahasiswa dan semuanya, mereka tidak akan melihat berbuat baik karena ada atasan, tidak, akan tapi berbuat baik mengabdi karena ada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar seorang mukmin adalah yang selalu kita ikrarkan di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih Cik Didi dan pemirsa sekalian. Luar biasa ini Pak Ustadz, terdiam ini. Dan tentunya untuk pemirsa PAL TV, kaget kita bakal terima telepon di 380022 untuk pemirsa yang pengen tanya ini seputar spirit Ramadan sebagai bekal keistiqomahan. Nah ini Pak Ustadz, kalau semangat atau spirit di bulan suci Ramadan, tapi kita ini terhalang ini karena pandemik, kita ini entah kapan berakhir. Cak mana ini Pak Ustadz? Terima kasih Cik Didi. Sebenarnya tidak tepat juga kalau kita katakan spirit Ramadan yang terhalang oleh pandemi. Karena Allah Subhanahu wa taala selama ini sudah izinkan kita menyembah Dia di dalam keramaian. Maka saat ini mungkin Allah ingin menguji kita, apakah kita tetap bisa menyembah Allah dalam kesunyian. Kalau selama ini umrah diantar di dusun itu, kalau dusun kami diantar oleh bebis-bis ramai. Nah sekarang Cak Mono, apakah kita tetap bisa menyembah Allah dalam kesendirian? Betul. Kita terima telepon dan tapi Caknya ini waktu dulu nih, karena dunia lewat nih Pak Ustadz. Baik pemirsa PAL TV, memang punya kita di anten-anten nunggu buko, kita bakal bayar lagi tentu masih bersama Bapak Haji Ahmad Iskandar Zulkarnain LCMAG. Kembali lagi setelah siko ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di anten-anten nunggu buko, tentunya live dari Studio 2 PAL TV, memang punya kita. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema kita sore hari ini, mungkin untuk pemirsa PAL TV yang baru bangun, wah ini baru bangun tidur Pak Ustadz, karena tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. Tapi kalau tidur dari subuh tadi sampai ke sore ini, cuman itu Pak Ustadz, lain ibadahnya Caknya. Baik, dan tentu untuk pemirsa PAL TV sore hari ini, tema kita adalah spirit Ramadan sebagai bekal keistiqomahan. Halo 380022, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama siapa di mana? Sama Bang Herman PM di Lalang Sumpawa Banyuasin. Herman, oke silakan di Banyuasin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Herman. Alhamdulillah, amin. Saya satu pertanyaan gitu. Itu istiqomah, kalau orang nggak ada bekal untuk akhir nanti, itu ibaratkan berjualan nggak ada untungnya gitu. Kalau di bulan suci Ramadan ini, kalau yang nggak puasa, sholat enggak, segala enggak, gitu kan, fitrah, segala enggak, itu bagaimana untungnya Pak Ustaz? Baik. Kalau dijawab itu baik, pertanyaan dari Herman PM yang ada di langsung bawah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman kita langsung jawab di Pak Ustadz. Ya kita jawab. Ini memilukan, bahkan memalukan gitu ya Pak Herman ya. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan yang wajib-wajib diwajibkan Allah itu kita jalankan. Jadi Allah sudah sangat baik dengan kita, diinjuk hidup, dikasih hidup selama 1 tahun tanpa ada nota sedikit pembayaran. Allah tidak tuntut banyak, Allah hanya tuntut kita beribadah,
kalaupun tak mampu untuk maksimal dengan sunnah, paling tidak yang wajib-wajib kita laksanakan. Itu bekal kita utama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi sekarang ini pendidikan, fungsi pendidikan. Jadi kalau berbicara bagaimana mereka, caranya adalah ya kita doakan, ya kita doakan saudara kita yang belum termotivasi puasa, sholat dan sebagainya. Kita doakan mereka, kita ajak dengan cara yang baik. Sampai kapan? Sampai mereka mau. Kita ini bukan hakim, kita adalah dai. Ya, kita tidak berhak menentukan hukuman bagi mereka apa, tapi tugas kita adalah ajak, itu solusi terbaik. Nah, solusi terbaik selanjutnya adalah tentu harus ada pendidikan karakter dari masing-masing kita wong tua. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan paling tidak anak dan keluarganya, isi rumahnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tugas terpenting bagi seorang bapak bukan cuma sekedar mencarikan uang bagi anak-anaknya, bukan terpenting tugas ibu memasakkan makanan yang sehat, bukan. Tapi tugas penting bagi orang tua adalah kenalkan kepada Allah anak-anak kita. Mulai dari ajak mereka sholat, ajak mereka berpuasa, latih. Kalau wong tua kita dulu, Cik Didi, ada diajari puasa, bahkan puasa setengah hari, setengah sebeduk, ya. Bukan, mereka tidak diwajibkan karena mereka masih kecil, masih 5 tahun, 6 tahun. Tapi inilah nilai pendidikan yang diwariskan oleh orang tua kita sampai ke kita. Beruntung bagi orang tua yang saat ini masih bisa mengkader mendidik dengan anaknya dengan baik. Maka tugas kita adalah tak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang paling penting adalah siapkan generasi yang Rabbani, yang tahu hak-hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan dari sekarang. Adapun saudara kita yang mungkin belum timbul motivasi untuk ibadah, tugas kita adalah doakan mereka, ajak mereka dengan cara yang baik, terus tanpa bosan sambil kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kita hidayah dan himmah, kemauan, kekuatan untuk bisa ibadah, mudah-mudahan juga Allah berikan kepada saudara kita yang belum termotivasi kekuatan dan kemauan untuk beribadah. Insya Allah itu menjadi solusi yang terbaik. Terima kasih Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan jawaban dari kita tadi melagakan hati dari Pak Herman. Itu tadi orang tua ya Pak ya. Agak miris juga dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Nah, kalau di bulan suci Ramadan ini pahala beribu-ribu dilipat gandakan. Momen yang luar biasa, bulan terbaik dari 1000 bulan. Spirit nih Pak Ustadz, untuk tetap kita menjaga spirit di bulan suci Ramadan ini cak mana nih Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Spirit itu sudah ada pada hakikatnya ketika kita lihat kiri kanan kita semuanya bersiap menyambut Ramadan. Dengan sendirinya dia akan lahir, akan termotivasi. Tinggal bagaimana kita tangkap spirit ini, kita pupuk agar selalu besar, tumbuh, berkembang dan menguasai setiap relung hati dalam kehidupan kita, sehingga kemampuan dan kemauan untuk beribadah itu terus ada. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, semuanya sudah diberikan hidayah. Ya, semua sudah diberikan hidayah, tinggal apakah kita mau menyambut panggilan hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka memang dibutuhkan adanya controlling dari keluarga, dan pendidikan terbaik itu adalah keluarga tentunya. Sebelum kita mengenal sekolah IT, sekolah apapun itu di luar, pendidikan yang paling mendasar mengena bagi seorang anak adalah dari ibunya. Nah, tentu ibu yang solihah akan melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Orang tua bertanggung jawab, sangat-sangat besar tanggung jawab untuk mewujudkan anak-anak yang mengerti Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengerti hak-hak Allah yang harus disembah, dan mengetahui kewajiban dia sebagai hamba yang kita hakikat manusia, jin, semuanya diciptakan hanyalah dengan tujuan utama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kalau kita di penghujung Ramadan, kita ini masih nunggu keputusan dari pemerintah pusat, dari Menteri Agama, apakah kita kaget lebaran hari besok, Rabu atau hari Kamis. Tentunya kita di akhir Ramadan ini ada sedikit sedih
karena sebentar lagi ditinggal bulan suci Ramadan. Terus kemarin menyambut Ramadan dengan spirit yang luar biasa, ditinggal dengan sedih. Apakah itu ciri-ciri kita meraih kemenangan itu, Pak Ustadz? Salah satu indikasi kita mendapatkan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ketaatan kita tadi bertambah. Ya. Bagaimana ingin kita lihat ibadah Ramadan kita ini makbul, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan tergeraknya kita untuk melakukan ibadah-ibadah di setelah Ramadan. Itu ciri bahwa ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan begitu setelah selesai ibadah maksimal Ramadan kemudian selesai ketemu goodbye tahun depan lagi, tidak. Tapi adalah bagaimana kebiasaan ibadah yang kita lakukan di Ramadan terus berlangsung. Oleh karena itu memupuk ini adalah jangan berfokus kepada kuantitas, tapi utamakan kualitas ibadah kita. Sedekah baik mengejar banyaknya, tapi ada yang lebih baik adalah mengejar kuantitas dalam sedekah, juga kualitas sedekah kita. Ya, bagaimana ketika kita baca Al-Quran, kita buka mushaf, jangan begitu buka mushaf target kita sekian halaman, sekian juz, tapi bagaimana kualitas bacaan kita tadi masuk ke hati dan dicerna oleh pikiran kita sehingga lebih mengenal lagi, bisa kita jawantahkan dalam kehidupan. Baik ya. Jadi kalau kita alhamdulillah Pak Ustadz di umur yang panjang, ketemu Ramadan di tahun 2021. Walaupun sudah 2 tahun ini kondisi pandemi kita ya masih belum berakhir. Tahun depan insya Allah pandemik berakhir, jadi kita lebih spiritnya lebih luar biasa lagi untuk ketemu Ramadan tahun depan. Nah, apakah dosa-dosa tahun ini, tahun kemarin dihapus Ramadan tahun ini? Tapi kaget Pak Ustadz jawabannya. Ini adalah sedikit pertanyaan yang mungkin yang mewakili dari pemirsa PAL TV memang punya. Kita di anten-anten nunggu buko. Kaget, setelah segmen yang kedua ini kita bakal masuk kuis pemirsa. Jangan lupa untuk 2 pemenang masing-masing mendapat 10 kg beras dan juga bihun dari Beras Raja. Setelah siko ini tetap di anten-anten nunggu buko. Baik, terima kasih pemirsa di anten-anten nunggu buko. Tentunya masih bersama narasumber kita, Pak Ustadz. Tadi kita lanjut ke pertanyaan Didi. Apakah dengan spirit semangat kita untuk puasa tahun ini menghapus dosa tahun kemarin, Pak Ustadz? Ya, dalam hadis sahih diriwayatkan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam riwayat Muslim ada bahasa wa ma ta'akhkhar, redaksinya tambahan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan 2 ketentuan. Pertama, dia mengharapkan balasan baik dari Allah. Yang kedua, dia karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Dalam riwayat Muslim, dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Tentunya ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan Adam, dengan manusia, harus minta maaf langsung. Ya, kalau ada utang harus dibayar dulu. Tidak baca mau berpuasa sebulan tarawih sama kemudian hutang dianggap lunas, tidak bisa ya. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada hutang tolong bayar lah ini. Ya, Pak Ustadz. Yo. Baik, atau juga untuk pemirsa yang mungkin sudah dari Ramadan pertama sampai ke hari ini belum sempat untuk ngedapat ke yang namanya hadiah. Wah, karena siap-siap pemirsa kita bakal cari 2 pemenang untuk mendapatkan 10 kg beras raja dan juga bihun dari Beras Raja. Tentunya untuk setiap pemenang yang kemarin belum sempat ngambil, kita bakal tunggu kehadirannya di PAL TV. Itu batas pengambilannya tanggal 17 Mei 2021. Dan sekarang siap-siap telepon pemirsa karena waktunya kita kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Siap ke telepon sekarang. Wow, ini 380022. Tentunya untuk pemirsa PAL TV memang punya kita karena kita kuis Ramadan Beras Raja. Jangan lupa password Jo. Iya.
Pak Sutyo, beras raja mantap kakek tandingannya. Halo, selamat sore. Ya, Pak Sutyo. Beras raja mantap kakek tandingannya. Wow, sama siapa di mana, Cek? Nia di Jakabaring. Dia apa gawe di Jakabaring? Baliklah. Rumah Iya. Macam mana puasa sore hari ini? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Betul. Yuk, ini pertanyaannya kalau berhasil menjawab dengan benar, kita langsung unjuk hadiah 10 kg beras. Ini di mana lokasi pabrik PT Belitang Panen Raya? A, itu di Oku Timur, B, Oku Selatan. Jawabannya A atau B? Halo? A ya. Jawab apa? A, Oku Timur. Iya. Oku Timur. Iya. Oke, bener tak? Bener Pak Ustadz? Benar. Oke, selamat ya. Yang di Jakabaring sudah berhasil menjawab dengan benar untuk mendapatkan beras raja 10 kg dan 1 bal bihun beras raja 220 gram. Untuk pemirsa PAL TV, silakan kita cari penelpon yang kedua. Ini Pak Ustadz kalau di rumah telepon baik nih, beras raja untuk kita bayar zakat fitrah. Nah, Oh, betul. Tadi zakat mall tadi ya? Iya. Rame malam ini Pak Ustadz. Rame. Lembang macet. Pak macet. Telepon silakan sekarang juga untuk pemirsa PAL TV karena masih ada siko penelpon lagi atau siko pemenang untuk mendapatkan beras raja dan bihun beras raja untuk pemirsa PAL TV di 380022. Ini jawabannya mudah Nian. Pertanyaannya sangat gampang. Otomatis jawab pertanyaan gampang, jawabannya juga mudah Nian ya. Pertanyaannya apa tema anten-anten nunggu buku kita sore hari ini? Oke, silakan telepon pemirsa PAL TV 380022 dan untuk pemirsa yang kemarin sudah sempat menang, jangan lupa kita tunggu kehadirannya di PAL TV sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 di jam kerja ya, antara dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore di PAL TV di area PS Ball. Ya, penelpon, kalau memang ada kata penelpon ini balik bandar ini 380022. Pertanyaannya apa untuk tema sore hari ini? Anten-anten nunggu buku, apakah A, ini spirit Ramadan, B, tentang Ramadan membawa berkah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Dengan Ega Kurniawati di Muhajirin 4. Ega Muhajirin. Iya. Belum nak balik Ega? Sudah. Oh ya, memang di rumah itu Ya. Oke, pertanyaannya, apa judul tema kita antara nunggu buku hari ini? A, spirit Ramadan sebagai bekal keistiqomahan atau B, Ramadan membawa berkah? Jawabannya A atau B? A, apa? Spirit Ramadan Sebagai sebagai bekal keistiqomahan. bekal keistiqomahan. Oke, bata berapa Cek puasa? Hah? Biasa bata 4 hari ya. Oke, Ya. selamat ya. Kita tunggu kehadirannya di PAL TV untuk kedua pemenang tadi di anten-anten nunggu buku di 29 Ramadan 1441 Hijriah. Tentunya acara ini didukung oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, sekali lagi selamat kepada pemenang Pak Ustadz. Ya. Wih, ini luar biasanya dapat beras raja. Alhamdulillah rezeki ya. Rezeki ini. Dan Pak Ustadz, kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk tema kita sehari ini mungkin kita unjuk ke kesimpulan dulu spirit mengenai Ramadan sebagai bekal keistiqomahan. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Cak Didi dan pemirsa sekalian, pemirsa PAL TV, pemirsa anten-anten nunggu buko dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diizinkan Allah bisa sampai ke penghujung al-umur bi khawatimiha, segala sesuatu itu dilihat dari endingnya. Maka kita pertahankan ending yang tinggal sedikit ini, Ramadan yang hari ini atau tinggal esok, kalau kita 1 Syawalnya hari Kamis, maka kita isi dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa berakhir, tapi ibadah kita kepada Allah harus terus berlanjut. Kita jaga sama-sama iman kita bingkai dengan ketaatan. Yang paling penting menjelang Idul Fitri ini kita meraih kemenangan, tentunya dengan bersihkan diri, bersihkan hati. Hati yang bersih akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ditatap dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah tidak pernah menatap rumah kita, tidak melihat kendaraan kita, pakaian, dan fashion kita. Yang ditatap Allah adalah hati kita. Maka berfokuslah, perbaiki hati, karena itu ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir mungkin Ya. saya mengucapkan kepada Cek Didi dan kru, juga kepada pemirsa dimanapun berada, selamat menunaikan akhir-akhir Ramadan, menjalani akhir Ramadan dengan kebaikan, penuh keberkahan, dan pada saatnya nanti selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita puasa tahun ini kita dapat raih kemenangan. Amin. Tentunya dengan spirit istiqomahan kita di bulan Ramadan ini Pak Ustaz terus sampai kaget kita ketemu Ramadan tahun depan. Amin, insyaallah. Itu tadi berarti artinya kita meraih kemenangan. Insyaallah. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Haji Ahmad Iskandar Zulkarnain LCMAG yang sudah jadi narasumber kita untuk hari ini pemirsa di 29 Ramadan 1442 Hijriah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di anten-anten nunggu buko apakah besok terakhir tentu di Pal TV. Memang punya kita, aku Cik Didi Valdian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.